Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada seluruh peserta sosialisasi pendaftaran 11 Maret Startup Academy tahun 2021. Kepada seluruh peserta yang telah join di Zoom ini, terima kasih kepada teman-teman semuanya. Karena sore hari ini kita akan belajar banyak dan kita akan cari tahu mengenai apa sih itu semesta dan mungkin kita juga akan tahu lebih banyak mengenai pendaftarannya. Dan maka dari itu, kita sebelumnya ucapkan alhamdulillahirabbil-alamin, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul melalui Zoom pada sore hari ini. Supaya acara hari ini makin lancar dan kita semua mendapatkan manfaat setelah acara ini, marilah kita buka acara sore hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta Zoom diharapkan untuk menyesuaikan. Menyanyikan Indonesia Raya selesai. Baik, kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Profesor Agus selaku Direktur Direktorat Inovasi dan Hilirisasi. Kepada Profesor Agus, kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih atas kehadirannya di forum kita di sore hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Wakil Dekan dari seluruh fakultas di Universitas 11 Maret yang kami undang untuk ikut bersama dalam sosialisasi program semesta ini. Jadi program semesta ini kita tujukan untuk sebuah program dalam menindaklanjuti riset-riset yang sudah ada di Universitas 11 Maret. Jadi selama ini kita dengar semacam pameo bahwa riset universitas itu hanya berakhir di paper dan tumpukan laporan yang ada di laboratorium, yang ada di perpustakaan. Nah, kita mencoba untuk menjawab permasalahan itu dengan meluncurkan sebuah program
untuk mencoba menghilirkan produk-produk hasil penelitian yang ada di Universitas 11 Maret. Di program kali ini mungkin akan ada 3 program, yaitu PHRI, Pre-Startup maupun Startup, dan masing-masing program ada luaran yang harus dipenuhi sesuai dengan target KPI dari program ini. Muaranya sebenarnya ingin menghilirkan produk ini semulus mungkin, kemudian sebaik mungkin, sehingga produk ini bisa diterima di pasar nanti. Untuk detail nanti akan dijelaskan oleh Pak Catur ya, sebagai Ketua Divisi inkubasi dan hilirisasi ini, sehingga nanti apa-apa yang menjadi pertanyaan monggo silahkan ditanyakan, termasuk hal-hal teknis yang menyangkut tentang proposal ini. Mudah-mudahan ini menjadi loncatan kecil kita dalam rangka membangun budaya penelitian yang berkesinambungan, mulai dari basic science sampai applied science, mulai dari ilmu dasar sampai ilmu komersialisasinya, yang sehingga nanti muaranya bisa mendukung revenue generating di universitas tercinta kita. Dan dalam jangka panjang mungkin kita boleh bermimpi bahwa nanti startup yang ada di UNS ini bisa menjadi salah satu unicorn di Indonesia begitu. Mudah-mudahan ini menjadi langkah kecil kita, dan ya mudah-mudahan apa yang kita usahakan nanti bisa berjalan dengan lancar, dan mohon support dari rekan-rekan semuanya sekalian. Demikian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Nanti monggo yang detail-detail dan jelas-jelas nanti Pak Catur tugasnya. Saya yang globalnya saja. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Profesor Agus atas sambutannya. Baik, langsung saja ke teman-teman semua. Sore hari ini kita akan langsung ke acara utama. Nah, ini pasti teman-teman udah pada nggak sabar, pengen tahu lebih lanjut mengenai apa sih semesta, dan mungkin masih banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab melalui Instagram ataupun melalui DM. Nah, di sini kita akan bertemu dengan Bapak Catur. Ya, di sini kita akan belajar bareng-bareng dan mencari tahu informasi lebih banyak di sini kita. Oke, langsung saja kalau begitu cara selanjutnya yaitu penjelasan mengenai semesta atau 11 Maret Startup Academy kepada Bapak Catur Sugiarto. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Agus Purwanto, yang saya hormati Prof. Enti, Wakil Dekan 1 Fakultas MIPA, kemudian yang saya hormati Bapak Ibu dosen Sivitas Akademika, dan yang saya cintai adik-adik mahasiswa, dan juga mungkin ada alumni ya di sini, karena informasi tentang sosialisasi ini terbuka luas, ya, tersebar luas, mungkin ke berbagai kota ya, karena saya lihat beberapa informasi sudah sampai ke teman-teman alumni. Karena memang program ini program yang terbuka lebar untuk sivitas akademika, mungkin tepatnya warga kampus, karena tenaga pendidik juga termasuk, dan juga alumni. Dan ini adalah program bersama, program kerja bersama yang diharapkan nanti keberhasilannya didukung oleh semua pihak. Nah, baik, saya mewakili divisi ya, startup dan inkubasi di bawah Direktorat Inovasi dan Hilirisasi. Kebetulan Pak Direkturnya adalah Prof. Agus Purwanto. Ingin memperkenalkan satu program inkubasi bisnis ya, di UNS, yang sebenarnya program ini sudah lama berlangsung atau berjalan, namun kali ini tahun ini menjadi tahun perdana saya kira bagi UNS ya, dengan skema anggaran atau pendanaan yang saya kira cukup besar ya, untuk bisa menginisiasi ya, proses hilirisasi dan komersialisasi
hasil-hasil riset dosen maupun kreasi inovasi dari teman-teman mahasiswa dan langsung saja saya izin share screen. Baik. Nah, 11 Maret Startup Academy. Ya, kenapa kita menggunakan kata startup? Karena pertama kata ini sedang menjadi kata yang banyak diperbincangkan, ya. Dan sebenarnya kita bisa menggunakan istilah tenan. Ya, kalau dalam istilah inkubasi itu ada istilah tenan, tetapi kita untuk sebagai brandingnya kita menggunakan startup biar lebih eye catching dan lebih bisa menarik perhatian dari teman-teman mahasiswa maupun para calon pelaku startup ya, di lingkup Universitas 11 Maret. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa Indonesia sebenarnya memiliki potensi pasar yang sangat luas, ya, karena kita adalah penduduk terbesar ya di dunia, penduduk terbesar keempat setelah China, Amerika, India, gitu ya. Kita memiliki potensi pasar yang sangat besar, tetapi mirisnya, ya, inovasi dan ekosistem inovasi kita masih sangat tertinggal dari negara-negara lain. Ya, hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal, termasuk diantaranya yaitu adopsi ICT. Ya, meskipun kita terlihat memiliki beberapa platform digital, marketplace dan sebagainya yang begitu dinamis, tetapi adopsi ICT, IT kita masih relatif masih perlu ditingkatkan. Kemudian infrastrukturnya, ya, kalau di tempat lain infrastruktur mungkin sudah melesat jauh, dan iklim bisnis juga yang masih perlu ditingkatkan. Ya. Kemudian, nah ini menjadi titik tolak bagi kita sebagai kaum akademisi, ya, dari peran perguruan tinggi membangun satu ekosistem hilirisasi. Ya. Dalam hal ini kita memperkuat dari sisi inkubasi bisnis, ya, termasuk diantaranya membangun ekosistemnya, karena sulit bagi kita untuk bisa mengisi kuantitas maupun kualitas tanpa membangun ekosistem yang kuat, ekosistem startup dan ekosistem inovasi. Nah, fakta yang ada menunjukkan bahwa valuasi ekonomi digital kita cukup tinggi, ya, cukup tinggi dan diprediksi akan lebih tinggi di tahun 2025. Dan beberapa orang pakar mengatakan bahwa ini bisa jadi menjadi leapfrog, ya, lompatan ke atas, artinya bahwa negara kita ini bisa lompat mengungguli beberapa negara yang lain, ya, dengan media platform digital ini. Ya. Adanya inovasi, kreativitas, dan seterusnya, kita bisa melompati dan bahkan mungkin sejajar dengan negara-negara dengan ekonomi yang lebih mapan saat ini. Tetapi kalau kita berdiam diri, kita bersantai-santai, istilahnya kaum rebahan gitu ya, ya kita pasti akan tetap tertinggal. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini PR kita bersama. Nah, fakta lain adalah kampus-kampus yang memiliki tradisi riset dan pusat inovasi yang kuat. Mereka banyak menghasilkan startup yang tangguh. Dalam hal ini sustain, ya, berkelanjutan, dan alumni-alumni mereka menjadi founders unicorn. Seperti yang disampaikan Prof. Agus, harapan kita dengan memulai langkah kecil ini, kita berharap ke depan, entah kapan kita nggak tahu ya, ada startup yang bisa menjadi tulang punggung tidak hanya bagi diri Anda sendiri, diri pelaku bisnis itu sendiri, tapi menjadi kebanggaan alma mater universitas dan kebanggaan negara. Gitu. Karena level unicorn di Indonesia itu masih bukan university based unicorn, tetapi masih berbasis individu, ya, profesional, dan itu negara. Gitu. Nah, kalau di luar sana itu Stanford University terbanyak, kemudian disusul Harvard, masih basisnya di Amerika. Ya.
beberapa di Eropa dan ada di negara lain. Nah, kita bicara lingkup yang lebih kecil ya, Liga Inovasi Kampus Indonesia, artinya bahwa ini sudah ada kompetisi-kompetisi, kemudian diskursus tentang startup yang sangat masif di luar Solo, gitu ya. 9 startup didikan perguruan tinggi lolos inkubasi Accelerate ini besutan UGM. Mereka sudah sangat familiar, ekosistem sudah terbentuk, dan mereka sangat mudah bisa menjaring potensi-potensi yang sudah ada. Gitu. Nah, di UNS apakah sudah terbentuk? Saya kira belum semasif di kota-kota lain, gitu ya, atau di negara-negara lain. Dan ini menjadi momentum terbaik saya kira bahwa pemerintah, kemudian pelaku bisnis, dan juga akademisi, akademia, kita bersama-sama memperbincangkan startup. Kemudian kita bersama-sama menghangatkan kembali ekosistem yang kemudian bisa menjadi benih-benih tumbuhnya startup. Dan wali kota kita di Solo itu sudah memulai langkah yang cukup baik saya kira. Tinggal bagaimana perguruan tinggi bisa menangkap momentum ini ya dengan melontarkan bus marketing ya tentang heterospace, tentang startup, bahkan ya ada kabar bahwa ada gerakan nasional 1000 startup digital itu milik Kominfo akan diselenggarakan mungkin di pertengahan tahun ini di Solo, gerakan nasional 1000 startup. Nah, ini kan menjadi momentum yang sangat baik. Nah, kemudian apalagi ada wacana, ya, meskipun ini masih sangat gonjang-ganjing dan debatable ya, itu Mas Menteri kita itu mewacanakan startup digital akan menjadi mata kuliah wajib. Nah, meskipun ada berita susulan ya, tak lagi wajib menjadi kuliah pilihan. Nah, tapi apapun itu ya gonjang-ganjing, tetapi ini upaya dari ada momentum yang baik, startup itu menjadi suatu hal yang diperbincangkan ya. Dan ini menarik sekali saya kira. Nah, itulah kenapa ya UNS berupaya menangkap momentum ini dengan di launchingnya UNS Innovation Hub ya, sebuah media, sebenarnya ini adalah divisi di bawah Direktorat Inovasi dan Hilirisasi ya, untuk bisa menjadi titik temu atau muara dari segala unsur kreativitas, inovasi, kemudian hasil-hasil riset dosen maupun mahasiswa, dan juga ya pemikiran-pemikiran alumni ya berkumpul menjadi satu, menjadi sebuah kekuatan baru. Ya, UNS Innovation Hub memiliki visi untuk menjadi satu muara menampung semua itu sehingga memberikan hasil kemanfaatan yang lebih besar bagi masyarakat, memberikan solusi-solusi yang bermanfaat ya bagi masyarakat sekitar maupun stakeholder yang lain. Nah, ini ya UNS Innovation Hub, dan UNS Innovation Hub ini memiliki skema atau model bisnis. Core bisnisnya adalah inkubasi bisnis. Mengapa inkubasi? Karena fase paling rentan bagi bisnis awal rintisan, perusahaan rintisan adalah fase growth, ya, perkembangan, dan sering disebut sebagai kita kenal sebagai valley of death, ya, lembah kematian. Dan upaya inkubasi ini, ya, upaya pendampingan bisnis ini diharapkan bisa membantu perusahaan rintisan ini untuk selamat atau paling tidak membantu mereka survive dari berbagai macam halangan ya dalam pengembangan bisnis. Nah, ada 3 fase yaitu pra-inkubasi, inkubasi, dan pasca inkubasi. Ya, yang diantaranya pra-inkubasi itu adalah kegiatan sosialisasi, kemudian talent scouting, penjaringan calon-calon startup peserta,
dan juga ada namanya PHRI, pengembangan hasil riset dan inovasi dari dosen. Jadi kita memiliki 1.800 dosen yang aktif melakukan riset, kemudian 3.000 sekian research group di UNS, dan juga mahasiswa 36.000 mahasiswa. Dan miris sekali ketika tidak ada startup ya, atau rintisan bisnis dari potensi atau resource yang kita miliki, itu kan miris. Sehingga ini adalah upaya kita bersama bahwa mungkin miliaran rupiah digelontorkan ya, tiap tahun untuk melakukan riset, tetapi kita bisa melakukan hal yang lebih dengan cara melakukan inkubasi. Oke. Kemudian fase berikutnya adalah fase inkubasi, dan setelah itu post incubation. Ya, selanjutnya baik, UNS Innovation Hub ini kita launching kemarin bersamaan dengan program kita, ya, dengan program semesta ya. UNS Innovation Hub diresmikan oleh Pak WR Wakil Rektor 3, Prof. Kuncoro, kemudian ada Pak Gibran yang kita undang. Kemudian beberapa program yang lain adalah program talk show kita ya, Semesta, dan kemudian beberapa sharing session yang kita kasih nama Rembukin. Jadi ini adalah upaya untuk membangun ekosistem ya, sebagai bagian dari pra-inkubasi kita. Kemudian selanjutnya adalah masuk ke dalam skema pra-inkubasi selanjutnya ya, yaitu hibah semesta, seleksi hibah semesta, yang diantaranya terdiri dari dua bagian, dua skema penting pada semesta ini, yaitu PHRI, pengembangan hasil riset dan inovasi, yang ini diperuntukkan nomor 1 ini diperuntukkan untuk dosen ya, karena ini adalah untuk advancing atau untuk lebih memperkuat hasil riset sehingga menuju ke proses hilirisasi atau komersialisasi. Kemudian untuk semesta itu sendiri ya, tahun 2021 ini adalah skema inkubasi ya, skema pendampingan startup 6 bulan ya, dengan total anggaran semesta antara 25 juta hingga 100 juta rupiah. Nah, 25 sampai dengan 100 juta ini bukan berupa fresh money ya, bukan berupa uang, tetapi nanti masing-masing calon startup dan startup terpilih akan membuat rancangan anggaran biaya ya, di mana jumlah total pendanaan ini ya kemudian direpresentasikan dalam beberapa program pendampingan. Dan nanti bersama-sama dengan inkubator bisnis di UNS ya, dengan UNS Innovation Hub, startup terpilih akan menyesuaikan atau membuat RAP sampai dengan akhir tahun ya, dengan proses-proses pendampingan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh UNS Hub. Nah, kemudian untuk semesta itu sendiri ya, semesta ada beberapa tujuan ya. Pertama adalah mengembangkan ekosistem ya, tadi telah sampaikan ya, membangun ekosistem dengan melakukan beberapa proses sosialisasi, kemudian pengembangan jaringan ya, networking, partnership dan seterusnya. Kemudian meningkatkan upaya hilirisasi komersialisasi hasil riset dan kreasi inovatif pada kampus, dan kemudian membentuk startup. Nah, ini ujung-ujungnya adalah membentuk startup tadi. Nah, jangan khawatir teman-teman mahasiswa dan juga warga kampus di UNS bahwa fokus pendanaan ini cukup luas. Jadi
Sebenarnya 7 bidang ini itu masih cukup luas ya, artinya kesehatan itu bisa dikembangkan sampai dengan beberapa detail sub bidang kesehatan misalkan. Nah, ini ada kesehatan, pangan dan pertanian, industri kreatif pariwisata, pendidikan, energi baru terbarukan, teknologi informasi dan komunikasi, dan sosial humaniora. Ini sebagai informasi bahwa program semacam ini, semacam semesta ini, itu adalah bukan program yang berhenti pada di sini. Ya. Artinya bahwa ketika Anda sudah terjun ya, mendalami pengembangan startup, maka itu seperti masuk ke dalam samudra yang sangat luas, bahwa banyak sekali potensi-potensi atau peluang-peluang pengembangan yang lainnya. Sebagai contoh bahwa kita baru saja minggu ini itu dihubungi oleh Pertamina ya. Pertamina ya, New Ventures ya. Itu adalah satu unit baru dari Pertamina yang bergerak di bidang akselerator, jadi akselerasi bisnis. Jadi itu lebih advance dari inkubasi. Mereka memang mencari dari kampus-kampus ya, startup yang siap digelontor dana untuk pengembangan bisnis, tetapi fokusnya di energi gitu ya. Tetapi ada pihak lain misalnya seperti Telkom, mereka punya akselerator namanya program Indigo atau Indigo ya gitu ya. Mereka bisa sampai 700 juta. Dan juga ada dari Kemenristek, mereka ada program pra startup 350 juta, startup 500 juta, kemudian ada scale up yaitu 1 miliar lebih. Dan itu adalah sebuah sequence ya, sequence. Dan di Semesta sendiri juga ada sequence yang sama. Kita memiliki program pra startup dan juga program startup. Program pra startup itu adalah untuk program mulai dari pengembangan ide sampai dengan nanti prototyping ya. Kemudian yang startup adalah program sampai dengan produk siap untuk produksi komersial gitu ya. Nah, ini adalah bagian pelaksanaan tahap penjaringan semesta 2021 ya. Nah, program ini terbuka luas untuk mahasiswa, alumni, dan dosen. Sehingga perlu ada media untuk menyatukan sumber daya ini sehingga menjadi kekuatan startup yang mumpuni. Ya. Nah, kami memfasilitasi itu melalui sistem yang kita bangun di website ihub.uns.ac.id yang nanti sebagai media juga untuk pendaftaran proposalnya. Nah, di sini dosen, mahasiswa, alumni akan membentuk tim bisa jadi tim ini terbentuk di luar sistem semesta. Tetapi bisa jadi kami fasilitasi ketika dosen, saya punya produk, tetapi saya bingung nih mau bentuk tim, saya nggak kenal sama mahasiswa yang kompeten. Ya. Akan ada round table team matching untuk menyatukan dosen yang memiliki ide gagasan maupun hasil riset dengan dosen, mahasiswa atau alumni yang dia hanya memiliki talent atau talenta yang siap untuk bekerja mengembangkan bisnis. Nah, kemudian semua disatukan dalam satu portal ihub.uns.ac.id, kemudian memilih skema startup atau pra startup sesuai dengan karakteristik perintisan bisnis yang dipunyai. Nah, kemudian ada seleksi administrasi, substansi proposal, kemudian seleksi presentasi atau wawancara, dan kemudian pengumuman hasilnya. Nanti ada Mas Agung yang akan menjelaskan secara teknis bagaimana melakukan submisi, ya, pendaftaran proposalnya. Nah, di beberapa event atau beberapa platform ya, komposisi tim startup yang ideal itu terdiri dari paling tidak tiga komponen. Ini komposisi idealnya. Itu ada yang disebut sebagai hipster, hustler, dan hacker.
Hipster ini adalah orang yang memiliki minat untuk bisa desain. Dia seni estetika, desain dan seterusnya. Sehingga orang yang punya kemampuan teknis, ya, dia bisa diejawantahkan, bisa disampaikan kepada calon konsumen itu dengan lebih menarik. Kemudian ada hustler, orang yang memiliki minat dan mengerti akan bisnis dan pemasaran. Ya, nggak harus orang fakultas ekonomi, ya. Orang fakultas pertanian, kedokteran, atau teknik pun kadang-kadang mereka sebagai hustler. Mereka memiliki kemampuan insting bisnis yang tinggi. Dan ada hacker yang dia tidak hanya secara teknis coding, tetapi secara pengetahuan tentang sistem, tentang IT, gitu ya. Dia akan melengkapi komposisi tim. Nah, diharapkan tiga karakter ini akan ada pada minimal pada satu tim. Tim pengusul beranggotakan 3-5 orang. Dan mahasiswa UNS aktif wajib menjadi ketua tim pengusul. Ya, tim pengusul wajib di atas sivitas akademika yaitu mahasiswa. Ya, anggota dapat terdiri dari mahasiswa, dosen, karyawan, tendik, dan alumni. Gitu ya. Kemudian tim pengusul diperbolehkan untuk memiliki dosen sebagai mentor. Tetapi yang menentukan apakah mentor tersebut secara resmi nanti akan menjadi mentor dari tim setelah terpilih, itu adalah dari Innovation Hub, ya, dari kita. Tetapi tim boleh mengusulkan. Misalkan ada dosen yang dia penemu dari atau inventor dari suatu alat atau produk, ya, maka Anda memiliki preferensi wajar, ya, preferensi untuk beliau menjadi mentor. Tapi yang menentukan sekali lagi adalah kita. Kemudian apa sih benefit atau keuntungan mengikuti semesta? Ya, pertama yang jelas kita tidak akan membiarkan teman-teman mahasiswa ataupun Bapak Ibu dosen yang tergabung atau terpilih dalam program ini kemudian berjalan sendiri tanpa bimbingan. Kita sama-sama belajar dan kita tidak sendiri. Kami dengan resource yang ada akan mengundang expert, ya, dari luar maupun dari internal UNS untuk memberikan pendampingan dan mentoring, ya, terkait dengan bisnis, legalitas usaha. Kita memiliki divisi inovasi dan KI, ya, kekayaan intelektual, sebagai satu media untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektual. Anda mendaftarkan merek, melindungi merek Anda, kemudian kalau Anda bisa menghasilkan paten, bisa langsung difasilitasi oleh direktorat. Kemudian pelatihan promosi, branding, kemudian yang terpenting lagi adalah kita memiliki informasi dan mungkin akses pada pendanaan yang lebih lanjut, ya, advance funding, dan juga akses jaringan lainnya. Tentu saja yang paling utama juga adalah akses pada expert, ya. Expert kita punya 13 fakultas dan masing-masing memiliki expert yang siap untuk membantu ketika startup membutuhkan informasi atau keahlian mereka. Kemudian 2 skema pendanaan yaitu pra startup dan startup, ya. Pra startup ini 25 juta, ya, untuk proses 6 bulan. Ya. Kemudian startup 100 juta. Kemudian pelaksanaannya bulan Juli sampai November. Ini maksudnya adalah untuk proses inkubasinya, ya, untuk pendampingannya, gitu ya, Juli sampai November. Kemudian luaran produknya berupa prototipe, ya, berupa hasil produk awal yang siap atau layak untuk dijual. Ya, sedangkan untuk startup sendiri itu produk siap komersil dan siap untuk produksi massal. Nah, ini bedanya ada di sini, ya. Kalau yang di startup itu prototyping, ya, oh ini bentuknya akan seperti ini, kemudian kalau misalkan diproduksi sebanyak 10 sampai 25 biji misalkan, ya, dan kita lihat diakses oleh asesor nanti atau reviewer, oh ya ini sudah layak dan siap untuk dikomersialkan. Nah, kemudian produk siap komersil dan produksi massal untuk startup. Dan izin usaha
ini sebagai syarat ya, syaratnya izin usaha tidak memerlukan dan lebih berbasis ide untuk pra startup. Sedangkan untuk startup itu CV atau PT itu bisa menjadi salah satu luaran yang diharapkan. Kemudian haki, paten, sertifikasi ini atau karena proses untuk paten, izin edar itu tergantung dengan tipe produknya ya. Jadi ada beberapa produk yang dia sangat sulit untuk mendapatkan izin edar atau memerlukan biaya yang sangat mahal. Tetapi ada juga yang tidak, sehingga ini opsional. Opsional artinya memilih ya. Kalau sekedar pendaftaran, misalkan, itu kan bisa dilakukan. Kemudian atau izin edar untuk produk-produk tertentu yang relatif bisa dilakukan itu relatif lebih mudah. Kemudian marketing tools masing-masing pra startup maupun startup wajib untuk menyediakan ya publikasi media, kemudian company profile dan seterusnya, detailnya ada di buku panduan. Ya. Nah, ini target luaran ya. Target luaran pra startup itu adalah pendaftaran hak kekayaan intelektual. Jadi selama 6 bulan ini diharapkan nanti akan ada pendaftaran hak cipta atau izin edar produk. Kemudian membuat proposal pendanaan hibah inkubasi startup. Maksudnya adalah kami tidak mau startup Anda ini berhenti pada tahap ini saja. Karena peluang untuk mendapatkan pendanaan atau peluang untuk mandiri itu sangat besar. Sehingga diharapkan di akhir ini Anda membuat proposal pendanaan hibah inkubasi yang lebih besar lagi. Misalkan tadi saya sebutkan bahwa ada yang dari Telkom, ada dari Kemenristek dan seterusnya. Kemudian 3, membuat bisnis dan marketing tools. Saya kira ini mudah sekali ya, tiga luaran ini dalam 6 bulan. Saya pastikan teman-teman mahasiswa ataupun tendik dan dosen atau alumni pasti akan bisa mendapatkan ini, luaran wajib. Kemudian yang startup ini tentunya karena dananya 100 juta, luarannya lebih banyak. Lebih banyak yaitu pendaftaran haki sama. Kemudian 2, melakukan produksi produk komersial atau layak komersial. Jumlahnya tentunya lebih besar ya, secara kuantitas. Kemudian 3, pendaftaran izin usaha. Jadi luarannya itu di awal mungkin belum punya, tetapi nanti di akhir periode, yaitu bulan November pertengahan itu, Anda sudah melakukan pendaftaran. Sekali lagi melakukan pendaftaran, bukan mendapatkan ya, tetapi pendaftaran izin usaha. Itu sekarang sangat mudah ya untuk bentuk PT, CV ataupun perusahaan perorangan itu sekarang sangat mudah. Hanya dengan mendaftar online sekarang sudah bisa. 4, mengajukan proposal pendanaan sama ya. Artinya bahwa Anda membuat proposal dan tentunya submit ya. Nah, nanti ke depan di periode berikutnya Anda bisa submit. Kemudian 5, melaksanakan proses bisnis antara lain produksi dan pemasaran yang dibuktikan dengan cash flow dan laporan keuangan. Jadi tentunya untuk startup ini kan pastinya sudah melakukan transaksi ya. Jadi diharapkan di akhir periode pendanaan akan ada evaluasi terhadap laporan keuangan. Dan ini sangat-sangat mudah saya kira. Apapun itu, menghasilkan produk final yang siap display dengan mitra bisnis. Jadi nanti akan ada pameran bisnis, ya. Anggaran RAP itu diantaranya adalah untuk mengikuti pameran. Pameran itu ya nanti bisa di lingkup internal, WS di Jawa Tengah, atau mungkin di luar negeri kalau misalkan ada pendanaan yang lebih. Gitu ya. Nah, ini adalah beberapa luaran wajib dan saya kira sangat tidak menyulitkan ya untuk para calon peserta semesta ya. Dan ini sangat mudah untuk dicapai ya dalam waktu 6 bulan dan saya kira sangat mungkin untuk diraih. Gitu ya. Nah, masuk ke tahapan seleksi setelah ini deadline-nya Bapak Ibu Mas Mbak semua bahwa mengingatkan bahwa deadline batas akhir pengumpulan proposal adalah tanggal 9 Juni. Jadi tinggal berapa hari lagi. Ya.
mungkin seminggu lagi ya. Jadi nanti setelah itu kita langsung maraton tanggal 10 sampai 11 Juni. 1 hari setelah itu kita lakukan seleksi berkas dan evaluasi administrasi. Kemudian ada seleksi substansi. Apa saja yang dievaluasi? Yaitu pertama, kalau berkas itu tentunya kelengkapan, kesesuaian dengan panduan, kemudian kelengkapan dokumen dan seterusnya. Nah, kemudian yang substansi ini lebih pada tujuan visi, model bisnisnya, target pasarnya, pemecahan terhadap solusi dan seterusnya ya. Ada komplit nanti penjelasannya ada di buku panduan yang bisa diakses di website ihub.uns.ac.id. Ya. Kemudian tahapan berikutnya adalah seleksi presentasi, wawancara dan fact finding. Ya, seleksi presentasi ini tentunya bagi yang sudah lolos ya, di tahap sebelumnya, ya diundang untuk mengikuti seleksi presentasi. Saya kira ini nanti akan dilakukan secara luring atau offline ya kalau memungkinkan, karena kita akan bisa melihat secara langsung gitu ya. Tetapi kalau tidak memungkinkan ya kita akan coba fasilitasi dengan mekanisme yang lain. Mungkin bisa by Zoom atau media yang lain ya. Kemudian ada fact finding dilakukan ketika dirasa perlu. Nah, ini dirasa perlu. Oh ya, ternyata misalnya kita perlu cross check nih. Ya, dari hasil administrasi, wawancara atau presentasi, wah ini masih ada yang perlu kita cek, kita verifikasi ke lapangan, ke lokasi produksi atau ke tempat base camp-nya startup atau verifikasi lainnya. Nah, ini adalah rangkaian seleksi dari Semesta, dan informasi lebih lanjut Bapak Ibu Mas Mbak semua dapat mengakses atau melihat atau follow ya @uns.innovationhub di Instagram. Kemudian informasi lebih lengkap lagi ada di ihub.uns.ac.id, atau ya kalau ada pertanyaan bisa langsung ke DM di Instagram atau kirimkan email ke ihub@uns.ac.id. Nah, ini adalah sekilas tentang Semesta dan juga proses seleksinya, dan teknis bagaimana submit proposal, kemudian dan lain sebagainya akan dilanjutkan oleh rekan kita Mas Sugeng. Mungkin saya kembalikan ke MC, silakan. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Catur atas penjelasannya mengenai Semesta dan juga tanggal-tanggal tahapannya. Mungkin tadi lebih kita tahu banyak ya teman-teman mengenai latar belakang, kenapa sih ada Semesta, dan mungkin teman-teman di sini udah punya ide-ide yang pengen dikembangkan, atau ada yang belum punya ide tapi udah punya tim nih yang pengen banget nih segera membentuk startup dan mengembangkannya melalui UNS ini, Innovation Hub. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan mengenai teknis pendaftaran yang akan disampaikan oleh rekan kita Mas Sugeng. Kepada Mas Sugeng kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada MC, dan tak lupa kepada Pak Catur, mohon izin mau presentasi dan teman-teman. Ini Halo, langsung Mas share screen aja ya. Selamat sore. Sore, Mbak. Wah, ini sepertinya mungkin masih kendala dalam suaranya ya, mungkin belum masuk ya Mas Sugeng ya. Sudah masuk jelas. Oke, silakan Mas Sugeng, dipersilakan. Ya, ini langsung saja ya. Mohon izin untuk presentasi yang lama bisa dibantu tutup dulu. Oke.
Nah, di sini untuk teman-teman ataupun untuk Bapak Ibu dosen, ini untuk halaman utama itu ada di ihub.uns.ac.id. Nah, untuk tampilan utama seperti ini. Nah, jangan lupa untuk dokumen-dokumen itu yang versi update ada di menu download. Jadi ini ada beberapa dokumen penting yang bisa memandu rekan teman-teman semua atau Bapak Ibu dosen dalam mendaftar di Semesta. Nah, jika dokumen ini semua sudah disiapkan, langsung aja ke menu Join Now. Nah, di sini ada portal, ditunggu aja. Itu nanti otomatis dialihkan ke halaman aplikasi. Nah, di sini untuk Civitas Akademika UNS itu langsung aja login menggunakan SSO UNS. Bisa. Nah, otomatis nanti bakal nampil di halaman profil masing-masing akun. Nah, untuk lanjut ke Semesta, itu semua ada di menu Challenge, terus Daftar. Nah, nanti bakal tampil satu card atau satu blok informasi tentang 11 Maret Startup Academy. Ini langsung diklik saja. Di sini untuk informasi detail, ini untuk benefit, ada timeline, teaser, dan lain-lain, itu bisa dilihat masing-masing di tab yang sudah disediakan. Ini untuk dokumen pendukung sama dengan yang di dokumen awal, namun yang di sini khusus untuk panduan Semesta aja. Jika pengen di-download, langsung download, kalau tidak, langsung start now. Nah, untuk tampilan dosen maupun mahasiswa sampai sini sama. Jadi untuk alur dari depan tadi sama untuk sampai sini. Dari sini nanti untuk mahasiswa dan dosen mulai berbeda. Jadi di sini untuk identitas mahasiswa nampil seperti ini. Ini diisi semua saja. Kalau yang sekiranya ada bintangnya itu wajib. Kalau yang nggak ada itu opsional. Ini untuk foto, usahakan foto persegi, karena nanti kan dipakai untuk profil dan untuk kebutuhan sistem, itu semua menggunakan foto persegi, jadi biar tidak dimensinya tidak berubah, nanti diusahakan foto persegi. Kemudian untuk sosial media, kalau memang ingin ditampilkan silahkan diisi, kalau memang tidak bisa dilewati. Kemudian simpan. Nah, kalau udah nampil seperti ini, otomatis data yang kita isikan tadi sudah valid. Jadi bisa di preview seperti ini.
Nah, kalau memang dokumen belum disiapkan, ini bisa ditutup. Semisal dibuka lagi, nanti bakal otomatis ke halaman ini. Contoh, ini kembali ke menu daftar, sama. Nah, kalau udah mengisi, nanti ada warna kuning dengan tulisan Anda telah berpartisipasi. Kemudian Start Now juga sama, namun tampilan nanti berbeda. Yang awal form, kalau udah diisi nanti seperti ini. Kalau ingin memperbarui data, bisa perbarui data. Nanti tampilan juga sama dengan form awal. Nah, selanjutnya untuk anggota, itu tinggal ditambah anggota sini. Jadi maksimal untuk semesta itu 4 anggota dengan minimal 2 anggota, karena satu tim itu terdiri dari 3 sampai 5. Tambah anggota di sini input manual, jadi nanti diisi manual saja. Karena ini contoh, saya isi singkat-singkat saja. Ini untuk mahasiswa UNS, usahakan email UNS diisi. Kalau sudah disimpan, nah ini untuk profil anggota. Nah, untuk anggota nanti cukup ngupload CV atau kurikulum vitae. Dan itu sifatnya wajib, biar nanti di-review oleh panitia, ataupun nanti kalau pitching sama dosen, nanti di-review oleh dosen. Ini formatnya PDF atau format gambar bisa. Nah, nanti kalau anggota udah ada, nanti nampil seperti ini. Jadi semisal ada 4, nanti tampil 4 kotak-kotak seperti ini. Ini juga sama, nanti dokumen silahkan dilengkapi. Ini dokumen-dokumen sama, tinggal di-upload aja. Kalau sudah, kita akan dihadapkan 2 pilihan. Yang satu kalau kita sudah punya ide atau kita sudah punya startup. Yang satu kalau kita belum punya ide dan ingin pitching sama dosen. Saya coba pilih yang sudah punya ide dulu. Nah, kalau sudah punya ide, nanti diisi di sini data startup. Jadi tinggal diisi ini aja, nanti sama upload-upload setelah tampilan ini. Untuk tampilan lebih lengkap nanti ada di pedoman yang ada di menu download tadi.
Ini intinya kita tinggal ngisi aja, kalau sudah tinggal nunggu verifikasi dari tim IHAB. Nah, sekarang yang jadi pilihan kita coba ke pitching sama dosen. Nah, untuk pitching sama dosen di sini dihadapkan sama ide dari dosen atau yang sudah tersedia atau yang dosen sudah ngupload nanti bakal nampil di sini semua. Nah, coba pilih yang ini. Nah, ini untuk deskripsi detail startup atau ide dari dosen, itu ada di sini semua. Nah, jika kita tertarik, kita tinggal minta bergabung. Ini diklik, di OK. Nah, nanti bakal ada tulisan seperti ini. Selama belum diterima, kita bisa mengundurkan diri. Nah, namun kalau kita sudah mengajukan di sini, semisal kita mengajukan di dosen yang lain, itu tidak bisa. Jadi hanya satu pitching dosen yang boleh diambil. Jadi nanti halaman ide kami itu tadi atau belum punya ide, itu nggak akan keluar lagi. Jadi bakal otomatis tampil yang kita pilih sampai di finalisasi. Kalau ingin berpindah dosen, kita harus mengundurkan diri dulu. Baru kita bisa milih lagi yang lain. Kalau sudah diterima, kita tidak bisa mengundurkan diri dan tidak bisa memilih yang lain. Jadi otomatis harus sama dosen yang kita pilih di awal. Sampai sini untuk mahasiswa, mungkin ada pertanyaan dulu atau gimana, saya serahkan ke MC. Kalau yang dosen nanti agak berbeda. Baik, untuk Mas Sugeng, sudah cukup di sini atau mau melanjutkan kembali? Atau mungkin kita langsung ke pertanyaan aja ya, karena ini udah banyak pertanyaannya mau masuk. Ya. Oke, di sini saya akan mungkin jawab pertanyaan di chat dulu ya teman-teman ya. Nanti satu dijawab di chat, lalu mungkin nanti kalau teman-teman ada yang mau bertanya langsung bisa raise hand, nanti bisa kami tunjuk. Oke, yang pertama pertanyaan dari Sejalan Kreatif. Untuk yang tim matching, apakah harus kita sendiri yang meng-approach ke dosen itu sendiri atau bagaimana? Ini mungkin bisa dijawab oleh Pak Catur atau Mas Sugeng. Ya, mungkin saya boleh bantu jawab ya, satu-satu atau gimana? Satu-satu ya langsung. Untuk pada prinsipnya begini, pada prinsipnya sistem ini hanya untuk memudahkan kita membentuk tim, gitu ya. Tetapi bagi mahasiswa dan dosen yang mereka sudah melakukan kompromi di luar sistem ini dan mereka membentuk satu tim sendiri, mahasiswa dan dosen, mereka bisa berkompromi di luar, tetapi nanti pada saat submit tetap melalui proses yang sama, gitu ya. Jadi misalkan saya sebagai dosen, saya sudah punya calon mahasiswa, saya tetap akan submit dulu nama saya di sana dan nanti mahasiswa juga submit dan mahasiswa dihimbau untuk langsung melakukan koneksi ya, join dengan dosen yang telah terpilih di luar sistem ini. Itu Mbak. Tetapi kalau misalkan sama sekali belum punya kenalan dosen atau dosen nggak punya kenalan mahasiswa, sistem ini juga mengakomodasi itu Mbak. Itu mungkin dari saya itu. Terima kasih dari Pak Catur. Baik, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini ada yang raise hand dari Fadila. Silahkan untuk di-unmute. Silahkan untuk bertanya langsung pada Mbak Fadila.
Oke, sepertinya masih Fadila, mungkin sudah bisa di-on mic. Ya, selamat sore. Ya, izin bertanya, Pak. Jadi saya sebentar ya, aku lagi ada. Oh ya, izin bertanya. Sebenarnya saya ingin mengajukan sebuah startup, tapi di sini startup ide saya ini sudah diajukan ke PKM itu, dan alhamdulillah lolos pendanaan. Tetapi kemarin saya coba berbincang dengan perusahaan ketiga, pihak ketiga, itu katanya dananya itu yang diperlukan sekitar 300 sampai 500 juta itu untuk membuat aplikasi yang berkualitas gitu ya. Nah, di sini kebetulan saya kan sedang mencari dana. Nah, apakah walaupun sudah dinyatakan lolos PKM yang nanti selesainya itu sekitar Agustus September, apakah masih bisa diajukan di startup semesta ini atau tidak seperti itu? Ya, mungkin itu dari pertanyaan saya. Terima kasih. Ini langsung saya jawab ya, Fatima ya. Mohon maaf kalau ada klausul di panduan ya, startup yang terpilih tidak sedang mendapatkan pendanaan lain. Jadi mohon maaf kalau meskipun ide itu sudah mendapatkan pendanaan dari tempat lain, itu belum bisa bergabung, kecuali memang kalau posisinya free ya, tidak terikat kontrak dengan siapapun. Itu Mas Fadila ya, Fadila. Itu Mas, ada feedback mungkin? Oke, mungkin saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Mas Fadil yang telah bertanya dan Pak Catur. Selanjutnya saya akan melanjutkan pertanyaan dari kolom. Fadila, mohon maaf, tadi mohon maaf menyerang tadi di chat tadi saya tidak bisa unmute. Di sini untuk kalau misal tahun depan apakah saya bisa menyubmitkannya ya? Karena tahun depan bisa. Oh ya. Tahun depan bisa. Baik, terima kasih Pak. Monggo matur nuwun. Iya, terima kasih kembali kepada Mas Fadil. Selanjutnya ada pertanyaan dari Roni Syaifullah, apakah bisa untuk mahasiswa S1, S2, dan S3 di UNS? Ya, ini bisa ya teman-teman semua, jadi saya bantu menjawab. Jadi untuk pertanyaan ini, semua sivitas akademika UNS, S1, S2 yang penting mahasiswa UNS, tapi yang mengusulkan dan ketua harus mahasiswa aktif dari UNS. Seperti itu. Jadi alumni juga bisa, tapi yang mengusulkan dan ketuanya itu mahasiswa aktif UNS. Baik, selanjutnya saya akan mengambil pertanyaan dari kolom komentar. Ada Alif Indra, izin bertanya, saya sudah mengisi form anggota, tetapi saya ingin memperbarui atau merubah data di form. Apakah masih bisa? Mungkin bisa dijawab, dibantu oleh Mas Sugeng. Oh iya, terima kasih. Untuk mengubah data yang udah diisi untuk anggota ya tadi, itu masih bisa. Jadi nanti anggota ini tinggal diklik saja. Di sini ada perbarui. Oh maaf, ini ternyata halamannya masih bermasalah. Yang jelas nanti bisa tampilannya sama dengan yang awal. Nanti biar langsung saya perbaiki. Oke, terima kasih Mas Sugeng atas jawabannya. Selanjutnya saya mungkin ini mau ada kesempatan untuk yang raise hand, ada Yusril Hasmanto. Silahkan Mas Yusril untuk on mic. Izin bertanya Pak, apakah masuk? Silakan. Suaranya masuk Mas. Izin bertanya, kalau memang ada usahanya sudah berjalan, namun di dalamnya itu terdapat pihak sudah dari luar yang memang sudah sudah masuk di dalam situ terlebih dahulu, apakah masih bisa masih bisa ikut semesta ini? Lalu pertanyaan kedua, bagaimana bila anggota yang tergabung dalam usaha tersebut
hanya 1 orang mahasiswa aktif yang berafiliasi dengan UNS lah. Jadi memang benar-benar orang dari luar UNS semua. Apakah seperti itu masih bisa? Terima kasih. Oke, nanti saya jawab ya. Jadi kalau di panduan jelas bahwa harus ada unsur sivitas akademika atau alumni. Jadi, dan untuk pengusulnya itu wajib dari mahasiswa UNS, gitu Mas. Dan untuk apa namanya kriteria pengusulan startup atau program atau perusahaan yang ingin didaftarkan itu semua ada di panduan ya. Untuk startup itu kriteria pengusulan program ada di halaman 27. Nanti detailnya bisa dibaca Pak ya. Artinya bahwa ketika perusahaan maksimal berusia 2 tahun per tanggal 1 Juni 2021. Misalkan itu ya, dari tanggal akta pendirian perusahaan itu untuk startup. Jadi kalau misalkan usianya lebih dari 2 tahun itu sudah terbilang mungkin bukan startup lagi ya, atau tidak memenuhi kriteria dari program semesta ini Mas. Itu ya, yang jelas tidak mendapatkan pendanaan dari pihak lain, itu menjadi syarat, salah satu syarat utamanya. Itu Mas Yusril. Ada tanggapan dari Mas Yusril? Baik, kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan dari kolom komentar. Ini ada dari Arga Seta Asmara Sakti, yaitu izin bertanya, apakah startup itu harus berupa aplikasi jasa layaknya Gojek atau bisa sekedar produk inovasi? Baik, silahkan untuk Pak Catur atau Mas Sugeng. Bisa bentuk lain ya, nggak harus berbasis digital, tetapi preferably lebih diutamakan itu yang berbasis teknologi, gitu, berbasis teknologi, tetapi tidak tertutup kemungkinan ketika nanti ada startup lain, misalkan mungkin kuliner ya atau yang lain, mungkin silahkan didaftarkan, tetapi yang menentukan apakah ya startup itu layak atau mendapatkan pendanaan ya layak mendapatkan pendanaan adalah dari reviewer gitu ya. Nanti silahkan nanti terbuka luas untuk siapa saja bisa langsung mendaftar di program ini. Ya, jangan lupa deadline-nya tanggal 6 Juni. Baik, terima kasih Pak Catur atas jawabannya. Selanjutnya ini ada yang raise hand dari Sejalan Kreatif. Silahkan untuk panitia dibantu on mic Sejalan Kreatif. Selamat siang semuanya. Perkenalkan Pak, saya Farah Bidharma. Jadi gini Pak, saya mau tanya, untuk yang perlombaan startup itu, apakah itu sudah harus dalam bentuk MVP dan sudah ada market validation-nya, atau dalam bentuk inovasi saja sudah boleh ya Pak? Terima kasih Pak. Ini mohon maaf, Sejalan Kreatif untuk yang startup atau pra-startup? Halo. Halo. Itu untuk yang startup Pak? Yang startup itu ada di buku panduan ya, target luarannya dan juga persyaratan kriteria produk yang diusulkan. Kriteria produk yang diusulkan. Nah, pertama, produk startup merupakan hasil inovasi berbasis teknologi. Yang kedua, produk merupakan hasil inovasi yang berasal dari dan dimiliki oleh warga kampus UNS dan alumni. 3, produk startup sudah pada tahap komersialisasi. Dapat dilakukan pengembangan minor untuk penyesuaian kebutuhan pasar. Jadi sudah ada ya tahap komersialisasi sebelumnya yang mungkin bisa ditunjukkan dari traksi atau dari transaksi-transaksi atau mungkin bentuk yang lain ya. Nah, kemudian produk tidak sedang mendapatkan pendanaan
pihak lain, ya, produk tidak sedang diajukan skema lain pada program semesta ini. Jadi kalau misalkan sudah didaftarkan pra startup, ya startup nggak bisa. Terus sebaliknya. Kemudian perusahaan maksimal berusia 2 tahun per tanggal 1 Juli. Jadi semakin Anda bisa meyakinkan bahwa ya startup Anda layak untuk sustain atau bisa bertahan panjang dan berkembang dengan baik ya oleh reviewer nanti peluang untuk mendapatkan pendanaan itu lebih besar. Itu Mas, prinsipnya itu sih. Terima kasih sekali Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Jalan Kreatif dan juga Pak Catur atas pertanyaannya. Kita lanjut dari kolom komentar. Ada Willy. Ini bertanya, jika dalam satu tim formasinya belum lengkap, belum ada bagian hustlernya, apakah mungkin itu untuk mengikuti seleksi? Jadi kan nanti mungkin Pak Catur presentasikan ketiga ya Pak, nah ini ada yang belum hustlernya ini bisa enggak? Itu boleh ya, itu ideal, kondisi ideal. Tetapi kalau misalkan belum memiliki ya nggak ada masalah, boleh saja. Oke, terima kasih. Tetapi nanti itu menjadi kelemahan dari tim ya, sebaiknya itu dilengkapi gitu ya. Dilengkapi artinya nanti untuk kepentingan Anda sendiri sih pada saat pengembangan bisnisnya. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Catur. Selanjutnya ada yang raise hand dari Deo De Bastian. Kepada panitia bisa dibantu untuk on mic. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya, Pak. Kemarin saya sudah baca buku panduan. Nah, di situ saya masih bingung apakah untuk submit proposalnya itu bagaimana, Pak. Mohon dijelaskan karena setelah saya baca sepertinya belum ada keterangan untuk submit proposalnya. Terima kasih. Oke, untuk submit proposal bisa nanti diakses juknisnya, petunjuk teknisnya ada di website ihub.ws.ac.id dan nanti ada di kolom download ya. Itu sudah ada petunjuk teknisnya Mas. Dan kriterianya atau sistematikanya itu ada di buku panduan. Misalkan ada covernya, kemudian pendahuluan dan seterusnya ada di buku panduan. Dan kemudian nanti submitnya ikuti petunjuk teknis yang ada di ihub.ac.id di menu download, gitu ya, Mas. Oke, itu ya. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Mas Dio dan Pak Catur jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan di kolom chat ini. Setelah melakukan pendaftaran dan tambah anggota serta memasukkan CV per anggota, apakah ada verifikasi terlebih dahulu dan jika ada prosesnya berapa lama? Terima kasih. Setelah melakukan pendaftaran dan tambah anggota serta masukkan CV per anggota, apakah ada verifikasi terlebih dahulu dan jika ada? Nah, itu pasti ada verifikasi. Jadi nanti baik yang Anda sudah punya ide atau belum punya ide, baik nanti ngikut produknya dosen atau berbasis ide sendiri, nanti akan tetap ada verifikasi. Kalau yang ikut dosen pun nanti ada verifikasi dari dosennya. Jadi dosen itu mau accept, mau memvalidasi Anda sebagai tim pun harus melihat CV kan. Nah itu nanti akan ada verifikasi dari dosen dan juga dari iHub ya, tim Innovation Hub. Dan prosesnya berapa lama? Itu selama proses sesuai timeline yang telah saya sampaikan tadi ya. Itu sekitar 1-2 hari untuk proses administrasi ya. Kemudian ada sekitar 2-3 hari untuk presentasi nanti tahap selanjutnya. Gitu, Baik, terima kasih Pak Catur atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Anggi Prastiwi. Izin bertanya, pertama, untuk mahasiswa dan dosen yang sudah memiliki tim dan sudah memiliki gagasan ide, namun belum dikembangkan produknya, berarti ini nanti memilih belum punya ide atau sudah punya ide. Dan kedua, dikarenakan produk saya masih berupa gagasan yang ingin dikembangkan di semesta, nanti proses verifikasinya bagaimana? Apakah prototipe produknya juga harus jadi dan siap? Terima kasih. Nah, ini Mas Sugeng mungkin bisa bantu jawab, Mas.
kalau sudah punya ide tapi produknya belum dikembangkan, ini masuknya ke belum punya ide atau sudah punya ide? Halo, masukkan. Ya, halo Pak. Kalau seperti itu, kebijakannya tinggal di iHub sih Pak. Soalnya kan di pedoman juga udah dijelaskan startup itu kriterianya seperti apa, terus startup seperti apa, mungkin yang bisa masuk di startup seperti apa itu sebenarnya di pedoman juga sudah lengkap sih. Oke, jadi kalau yang iHub ini yang kita bedakan itu hanya itu apakah startup atau pra startupnya. Tetapi kalau Anda sudah nih ya dan sudah memiliki ide gagasan, namun belum dikembangkan, ya Anda berarti sudah punya ide, gitu ya, sudah punya ide sendiri gitu. Nah, belum punya ide ini artinya bahwa nanti Anda akan menginduk atau mengikuti ide orang lain, misalkan ada dosen yang dia punya produk. Tapi kalau Anda sudah punya di awal punya ide gagasan, ya Anda pilih sudah punya ide. Kemudian kedua, dikarenakan produk saya masih berupa gagasan yang ingin dikembangkan, nanti proses verifikasinya bagaimana? Apakah produknya harus jadi dan siap? Nah, saya sarankan kalau memungkinkan dikejar, nanti ada semacam prototipe produknya. Tetapi kalaupun belum siap, ya Anda bisa tampilkan semacam desain awal. Ya, desain awal misalkan kalau itu aplikasi ya, ada semacam user experience-nya, ya gambar desain depannya gitu ya, atau tombol-tombolnya, menu-menunya gitu. Nah, nanti bisa diikutkan di situ. Tapi sekali lagi yang menentukan diterima atau tidaknya bukan dari kami, tetapi dari reviewer. Nah, kami hanya nanti melakukan peninjauan akhir saja. Oke, saya kembalikan ke MC. Ya, baik. Mungkin saya boleh bantu ya, Pak Catur. Jadi untuk teman-teman yang ingin matching dengan dosen, silakan memilih belum punya ide. Tapi untuk teman-teman yang sudah memiliki ide atau prototipenya, silakan memilih sudah punya ide. Gitu ya. Baik, terima kasih Pak Catur atas jawabannya. Mungkin saya tambahkan sedikit. Jadi untuk teman-teman yang belum. Halo, suara saya masuk? Oke. Ditegaskan kembali ya teman-teman, untuk teman-teman yang ingin matching dengan dosen, pilih yang belum punya ide, dan yang sudah punya ide atau prototipe. Halo? Ya, yang sudah punya ide atau prototipe bisa milih sudah punya ide. Gitu. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Ini ada pertanyaan dari alumni Pak Catur. Ini ada alumni mau ikut, namun ada syarat kalau CEO itu harus mahasiswa. Nah, itu bagaimana? Mau bisa jelaskan lagi? Ya, saya kira tidak ada masalah Bapak, Ibu, Mas, Mbak alumni yang ingin bergabung. Kami memfasilitasi itu hanya untuk kepentingan kemudahan administrasi saja, Bapak Ibu. Jadi karena ini nanti berkaitan dengan pertanggungjawaban keuangan, maka kami menyarankan untuk mahasiswa aktif yang sebagai ketua tim atau CEO-nya. Ya, pengusulnya, jadi untuk kemudahan administrasi. Tetapi ada aspek lain yang lebih fundamental, yaitu bahwa kami berharap mahasiswa nanti setelah mereka melalui fase ini dan lulus, maka ini menjadi pengalaman yang lebih berharga buat mereka untuk bisa istilahnya menahkodai bisnis itu ya. Sehingga ada kolaborasi yang baik antara mahasiswa dan juga alumni, dan juga dosen. Ini itu dari saya, Mbak. Oke, baik Pak Catur. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi kolom komentar, ini ada yang bertanya, untuk submit dan daftar maksimal 6 atau 9. Oke, mungkin saya bantu. Jadi maksimal tanggal 9 pukul 23.59 ya teman-teman, itu maksimal. Tapi kami sarankan untuk jangan terlalu mepet, karena takutnya websitenya down, jadi mungkin bisa dilakukan sehari sebelum atau hari H, namun siang kayak gitu. Jadi jangan
hari H yang banget, nanti takutnya down, nanti malah nggak masuk, nggak tersubmit gitu proposal kita. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih, apakah satu nama boleh submit 2 proposal dengan 2 tim yang berbeda? Pak Catur mungkin boleh membantu jawab. Ya, secara aturan kita tidak membatasi jumlah submit dari peserta. Ya, satu peserta boleh submit lebih dari 1. Tetapi ya, ketika nanti yang bersangkutan sudah mendapatkan pendanaan, maka proposal yang lain itu dianggap tidak lolos, artinya yang hanya diterima 1 saja. Itu ada di buku panduan. Tetapi untuk sebagai anggota itu boleh, ya, boleh lebih dari 1 anggota. Ya. Itu Bapak, Ibu, Mas, Mbak sekalian. Saya kembalikan ke MC. Oke, Pak Catur. Selanjutnya ada yang bertanya, apakah nantinya kalau sudah masuk inkubasi ini boleh menghemat pengeluaran dan menambah jaringan dengan menggunakan sponsor? Mengingat sponsor itu merupakan suatu kerjasama berbeda dengan hibah yang sukarela. Terima kasih. Selama pendanaan ini tidak diperkenankan ya, karena ini nanti untuk kemudahan administrasi. Jadi nanti biar lebih fokus pada pendanaan ini. Tetapi kami malah mengencourage dari startup untuk mendapatkan pendanaan, tetapi setelah proses inkubasi ini, gitu ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi. Apabila prototipe yang dipresentasikan nanti secara fungsional baru menyertakan 1 atau 2 fungsi utama, apakah dia apa-apa? Mungkin boleh saya bantu jawab. Ini kreasi teman-teman ya, jadi mungkin bisa dimaksimalkan di proposalnya, mau 1 atau 2, berikan manfaat di situ yang maksimal sehingga bisa terseleksi dan masuk dalam inkubasi di iHub ini, di semesta ini ya teman-teman. Selanjutnya, oke, ternyata sudah terakhir Pak Catur. Oh, ini ada yang present, mungkin boleh 1 lagi ya Pak Catur ya. Ada dari Anggi Prastili, untuk panitia boleh dibantu untuk on mic. Ya, terima kasih. Saya izin bertanya, menyambung pertanyaan yang tadi sudah dijawab. Yang tadi tim saya sudah memiliki ide dan gagasan, tapi kami masih bingung ini nanti dimasukkan ke pra-startup atau startup. Nah, kami inginnya dimasukkan ke startup karena ingin memiliki luaran yang sampai dijelaskan di target luaran startup. Tetapi apabila kami masukkan di startup, produk kami belum pernah dipasarkan sama sekali. Nah, terus kemudian juga membutuhkan dana yang lebih dari 25 juta seperti yang sudah dijelaskan pada pra-startup, yaitu dia maksimal dana yang diperoleh yaitu 25 juta, sedangkan kami memerlukan dana yang lebih. Nah, apakah bisa produk saya dimasukkan ke startup? Terima kasih. Nah, ya, terima kasih pertanyaannya Mbak Anggi. Saya sarankan Anda mendaftarkan pra-startup, karena nanti secara seleksi pasti Anda akan gugur, karena Anda belum pernah dipasarkan dimanapun kan ya, belum punya belum siap komersial. Ya, jadi saran saya proposal yang Anda buat itu disesuaikan dengan anggaran pra-startup 25 juta. Ya, misalkan karena ini kan luarannya ya, luaran Anda nggak usah terlalu banyak dulu. Dengan 25 juta ini hanya 3 luaran dan itu sangat mudah. Dan ini sequence Mbak Anggi. Jadi Anda nanti masih punya kesempatan untuk bisa mendaftar startup di periode berikutnya. Jadi ini 25 juta misalkan Anda digunakan 6 bulan ini untuk pengembangan prototyping, gitu ya. Prototyping, kemudian Anda misalkan syarat-syarat luaran lain dipenuhi, atau bahkan kalau memungkinkan Anda dengan 25 juta bisa mendapatkan luaran yang lebih, kami tidak membatasi, gitu ya. Dan setelah selesai program pra-startup, pendampingan pra-startup ini, kan produknya makin bagus, ya, perusahaan makin solid misalkan. Nah, Anda siapkan proposal lanjutan untuk mendaftar semesta yang program startup yang 100 juta misalkan di tahun berikutnya, di periode berikutnya. Atau bahkan kalau mau Anda punya outstanding ya hasilnya bagus,
Anda bisa langsung submit, nggak ke Semesta lagi, tetapi ke SII, Startup Inovasi Indonesia punyanya Kemenristek. Itu dananya bisa sampai up to 1 miliar gitu. Atau mungkin kalau kenal sama akselerator internasional ya mungkin jauh lebih besar dananya. Monggo silakan. Tapi kami memfasilitasi dari UNS, ada sequence di sini yang memfasilitasi itu. Itu ya Mbak Andi ya. Saya sarankan untuk ke prasarap dulu. Gitu. Baik, dari Mbak Anggi ada tanggapan? Oke, langsung saja ini. Ya. Suara hilang. Baik, terima kasih kepada Pak Catur atas tanggapannya. Dan selanjutnya satu pertanyaan lagi ya Pak Catur, mengingat sudah jam pukul 5 juga. Kalau tahun ini lolos seleksi pra-startup, apakah tahun depan bisa ikut yang startup? Sudah dijawab tadi, jadi boleh ya. Jadi nanti pra-startup tahun ini periode berikutnya bisa ikut startup. Oke, baik. Terima kasih Pak Catur. Kalau begitu, ini adalah pertanyaan terakhir pada sore hari ini. Terima kasih banyak kepada Pak Catur dan juga Mas Sugeng yang telah memberikan banyak informasi mengenai startup. Kita hari ini juga banyak banget tanya jawab. Mungkin untuk teman-teman yang masih pengen tanya lebih lanjut bisa DM di Instagram Innovation Hub, dan juga mengingatkan untuk teman-teman teknisnya bisa buka di website Innovation Hub, lalu di bagian download. Nanti di situ kita bisa, teman-teman bisa lihat cara submitnya bagaimana, dan pertanyaan-pertanyaan teknis ya teman-teman ya, seperti submitnya, kapan tanggal terakhirnya, lengkap ada di website Innovation Hub. Jadi teman-teman bisa buka websitenya langsung atau DM di Instagram UNS Innovation Hub. Jadi teman-teman bisa antara buka websitenya di bagian download dan juga di Instagramnya, nanti bisa DM kami secara langsung, bisa kami jawab melalui DM. Oke, kalau begitu terima kasih banyak untuk acara pada sore hari ini. Terima kasih kepada Pak Catur dan juga Mas Sugeng yang telah memberikan banyak informasi dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Kami berdoa semoga teman-teman dengan idenya bisa lolos di Innovation di Semesta pada tahun 2021 ini dan juga bisa berhasil untuk kedepannya bisa menggunakan UNS juga. Oke, terima kasih kepada seluruh Civitas Akademika UNS yang telah membantu untuk mensukseskan acara semesta ini. Dan sampai jumpa di sosialisasi berikutnya atau langsung di acara semesta selanjutnya. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.